Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Maria Lestari, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023, kategori 1, Universitas Terbuka. Nomor peserta 201699733040. Saya mengajar di SD Negeri Serang 06, Kota Serang, Provinsi Banten. Hari ini, Senin 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 5 dengan materi tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem. Terima kasih. Semuanya dalam keadaan siap? Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga anak-anak tetap selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang IPA. Tapi terlebih dahulu Ibu akan memperlihatkan tentang peraturan kelas Bumaria. Yang pertama, kita harus aktif berpartisipasi. Yang kedua apa? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Nah, pada hari ini di kelas Bu Maria semuanya ini harus berjalan dengan baik dan lancar. Ibu kalau misalnya bilang apa kabarnya hari ini, kalian jawab luar biasa, aku hebat, hiu. Sambil loncat ya, hiunya loncat, hiu, ya. Boleh berdiri semua, stand up. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Boleh duduk. Nah, sekarang ibu mau bertanya, coba tengok kanan dan kirinya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Tunjuk tangan. Fakih. Siapa lagi? Mufid. Siapa lagi? Amel. Oke. Iya. Semoga teman-temannya yang tidak hadir hari ini kita doakan, kalau sakit kita doakan cepat sembuh. Kalau malas kita doakan supaya besok rajin ke sekolah. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita terlebih dahulu berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa hari ini.
lagu wajib nasional. Bisa lagu Garuda Pancasila? Tuh. Garuda Pancasila. Nah, anak-anak, Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Ibu harapkan kalian bisa menelaah pikiran utama dari setiap paragraf. Lalu yang kedua, mendeteksi pikiran utama juga dari setiap paragraf. Yang ketiga, kalian dapat menelaah komponen ekosistem dengan tepat. Keempat, anak-anak juga dapat mendeteksi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan tepat. Yang kelima, yang terakhir adalah anak-anak dapat membuat bagan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu herbivora, karnivora, omnivora, dan insektivora dengan tepat. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau kita main dulu ya. Nah, Ibu ada ice breaking, yaitu tebak kata. Kita coba bermain terlebih dahulu. Ya? Ya. Nah, kira-kira kata apa ya yang bisa menjadi sebuah kata yang benar? Kira-kira jadi kata apa? Coba, huruf apa dulu? K atau E? Nah, coba kita Kak. Salah. Oke. Oke, betul. Lanjut. Lanjut. Oke. Ada? Apa lagi? Wah, tepuk tangan. Edgar. Ayo Edgar, ini soal yang terakhir. Ini Edgar. Kira-kira huruf apa Edgar? Oke, tepuk tangan. Nah, tadi kita sudah bermain kan? Berarti kita sudah siap untuk belajar. Yuk kita belajar pada hari ini. Nah, anak-anak, masih ingat nggak ya kita belajar kemarin tentang apa? Komponen ekosistem. Nah, sekarang Ibu bertanya tuh, apa sih ekosistem? Ada yang bisa baca? Oke, silakan. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Interaksi antara makhluk hidup dari benda ke benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Komponen ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu komponen biotik hidup dan komponen abiotik atau tidak hidup. Betul sekali. Sekali lagi gue ingatkan, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan.
Nah, ekosistem juga tersusun atas ada individu, populasi, dan komunitas. Lalu ekosistem juga tadi terbagi dua. Apa aja tadi? Ada komponen biotik dan abiotik. Iya, masih ingat ya pelajaran minggu lalu. Nah, sekarang Ibu akan tanya kembali, komponen biotik itu apa saja, Nak? Ada yang termasuk dalam tumbuhan apa saja? Pintar sekali. Apa yang termasuk di dalam hewan? Lalu apa yang termasuk ke dalam manusia? Kita ini adalah manusia. Nah, sekarang tadi sudah biotik. Sekarang Ibu tanya abiotik. Apa saja abiotik itu? Air yang sering kita konsumsi untuk minum. Kalau udara untuk menyegarkan kita atau oksigen kita. Lalu tanah bisa kita gunakan untuk membangun rumah dan sebagainya. Seperti yang tadi sudah Ibu bilang, kita hari ini belajar tentang tema 5, subtema 1 yaitu tentang ekosistem dan komponen ekosistem. Anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan. Ada dua gambar yang berbeda. Kira-kira gambar apa ini? Pantai. Ini gambar apa? Gurun pasir. Lalu yang ini? Iya, ekosistem hutan tropis. Sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik. Perbedaan apa saja yang kamu amati dari kedua gambar tersebut? Apa bedanya? Silakan. Di gurun ada hewan. Tidak ada hewannya. Betul. Kalau yang ini? Ada hewannya. Ada hewannya. Apa saja? Gajah, kuda, jerapah, tupai. Oke, berarti perbedaannya tidak ada makhluk hidup di gurun pasir. Tapi kalau di hutan tropis ada banyak makhluk hidup. Pertanyaan kedua, dapatkah kamu menggolongkan benda hidup dan benda tak hidup? Coba sebutkan di gurun pasir apa saja benda hidup dan benda tak hidup? Silakan. Tanah, air, udara, matahari. Oke, kalau benda hidupnya ada? Tidak ada. Di sini ada. Apa benda hidupnya? Hewan, tumbuhan, sama Ada hewan, dan tumbuhan. tumbuhan. Materi. Iya. Sekarang yang komponen tidak hidupnya atau abiotiknya, ada yang bisa jawab yang lain? Silakan. Berdiri. Apa saja benda tak hidupnya? Air, betul. Lalu ada tanahnya, betul sekali. Ada lagi yang bisa jawab? Mila? Oke, ada air, ada tanah, ada tahu udara? Itu adalah benda tak hidup. Yang terakhir nomor 3, kira-kira di mana kita bisa melihat suasana pada gambar tersebut? Kalau ini tadi apa? Di mana? Di gurun pasir, di padang gurun ya. Kalau yang ini? Iya, di hutan hujan tropis. Ya, di padang rumput juga bisa kan? Nah, sekarang perhatikan kembali. Ibu menampilkan dua gambar yang berbeda. Ada gambar apa ini?
berarti termasuk herbivora. Pinter semuanya. Bagus. Nah, apakah setiap hewan memakan jenis makanan yang sama? Tidak. Tadi kucing makannya apa? Ikan. Kambing? Rumput. Ini berbeda. Kedua, jika tidak, apa saja jenis makanannya? Tadi sudah disebutkan ya. Kalau kucing, ikan, berarti karnivora. Kalau kambing, Rumput. berarti herbivora. Nah, sekarang kita buat kelompok yuk. Sudah dibuat kelompoknya? Oke. Kelompok bumi hadir? Kelompok Merkurius? Nah, anak-anak, setelah tadi sudah kita amati kedua gambar dan sudah memecahkan masalah dari kedua gambar tersebut, sekarang amati teks non-fiksi berikut ini. Nah, ada sebuah bacaan. Ibu minta baca dalam hati selama 1 menit saja. Silakan dibaca terlebih dahulu. Dalam hati. Dia di sini yang paragraf ya. Sudah cukup bacanya? Sudah. Sudah. Oke. Nah, setelah kita membuat kelompok, Ibu akan bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Silakan masing-masing ketua maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Sini. Masing-masing ketua kelompok. Ini satu. Ini kelompok. Di LKPD 1 ada bacaan teks non-fiksi. Sudah dibaca? Oke. Setelah dibaca tentang jenis-jenis ekosistem, anak-anak, Ibu minta kerjakan tugas LKPD 1 mencari pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Tulis masing-masing paragraf 1 ide pokoknya apa, paragraf kedua apa, paragraf ketiga apa. Silakan dari sekarang. Sekarang Ibu minta anak-anak menyimak video pembelajaran berikut ini. Silakan disimak. Jenis ekosistem dibedakan menjadi ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami dapat berupa perairan, misalnya sungai, laut, perairan payau, rawa, dan danau. Kemudian ada pula yang berupa darat, misalnya hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Selanjutnya ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang terbentuk karena pengaruh manusia. Contoh ekosistem buatan yang berupa perairan, misalnya kolam, waduk, tangga, bendungan. Dan yang berupa daratan, misalnya sawah, ladang, dan hutan produksi. Secara khusus di video ini kita akan membahas contoh ekosistem alami. Contoh ekosistem alami misalnya ekosistem hutan hujan tropis yang berupa hutan yang selalu basah dan lembab. Biasanya ekosistem ini ditemui di daerah Khatulistiwa. Contoh berikutnya adalah ekosistem sabana. Ekosistem sabana merupakan padang rumput yang dipenuhi oleh semak, perdu, dan diselingi oleh beberapa jenis pohon. Contoh ketiga, ekosistem stepa. Ekosistem stepa merupakan padang rumput yang tidak ada pohonnya. Berikutnya, ekosistem gurun yang berupa padang pasir dengan curah hujan yang sangat rendah.
Kemudian contoh yang kelima ada ekosistem taiga. Ekosistem taiga merupakan ekosistem yang tersusun atas satu spesies, misalnya spesies cemara, pinus, atau sejenisnya. Kemudian ada pula ekosistem tundra. Ekosistem tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering, dan biasanya ditemui di daerah kutub. Seperti yang telah kita ketahui, hewan merupakan salah satu komponen biotik dalam sebuah ekosistem. Nah, hewan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan atau digolongkan menjadi hewan herbivora, hewan karnivora, hewan omnivora, dan ada pula kelompok hewan insektivora. Yuk kita bahas satu demi satu ya. Kelompok yang pertama adalah hewan herbivora. Hewan herbivora merupakan hewan yang sumber makanannya berasal dari tumbuhan. Ciri-ciri dari hewan herbivora: memiliki gigi seri untuk memotong makanan. Selanjutnya, memiliki gigi geraham yang berguna untuk menggilas makanan berupa bagian dari tumbuhan. Ciri selanjutnya adalah hewan herbivora tidak memiliki gigi taring. Contoh hewan herbivora, misalnya sapi, kerbau, kambing, rusa, kuda, dan lain-lain. Kelompok yang kedua, hewan karnivora. Hewan karnivora merupakan hewan yang sumber makanannya berasal dari bagian tubuh hewan lainnya. Ciri-ciri hewan karnivora: memiliki gigi taring yang kuat dan tajam, dan berguna untuk merobek makanan. Kemudian ciri yang kedua adalah memiliki gigi seri yang berguna untuk memotong makanan. Ciri berikutnya, gigi gerahamnya rata, namun tidak dominan. Gigi geraham pada hewan karnivora digunakan untuk memotong hewan yang kecil. Contoh hewan karnivora misalnya harimau, anjing, ikan hiu, singa, ular, buaya, kucing, dan lain-lain. Kelompok yang ketiga adalah hewan omnivora. Hewan omnivora merupakan hewan yang sumber makanannya berasal dari bagian tumbuhan dan tubuh hewan lainnya. Nah, ciri-ciri hewan omnivora yaitu memiliki gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham yang seimbang perkembangannya. Gigi seri dan gigi taring pada hewan omnivora digunakan untuk saat memakan hewan lainnya. Sedangkan gigi seri dan gigi geraham digunakan untuk saat memakan bagian tumbuhan. Contoh hewan omnivora, misalnya monyet, ayam, gorila, musang, babi, tikus, dan lain-lain. Kemudian kelompok yang keempat adalah hewan insektivora. Hewan insektivora merupakan hewan yang sumber makanannya berupa serangga. Ciri-ciri dari hewan insektivora: yang pertama, biasanya berukuran tubuh kecil. Kemudian daerah olfaktori atau pembau atau daerah hidung lebih panjang daripada daerah kranialnya atau tengkorak. Ciri berikutnya, biasanya hewan insektivora memiliki lidah yang panjang yang digunakan untuk menangkap serangga. Contoh hewan insektivora misalnya ada kadal, cicak, katak, bunglon, terenggiling, dan lain-lain. Nah, anak-anak tadi sudah menyaksikan video pembelajaran. Sekarang Ibu akan bertanya, macam-macam tadi ada ekosistem kan? Ya. Nah, di gambar ini ekosistem apa? Hutan, tropis. Lalu yang ini ekosistem air laut. Isinya adalah hewan-hewan yang tinggal di laut. Lalu selanjutnya ada ekosistem apa? Tundra. Jadi bagaimana yang tundra? Adalah ekosistem yang hewan-hewannya tinggal di daerah yang suhunya dingin, kutub utara. Lalu bagaimana yang ini? Ekosistem hewan-hewan yang tinggal di padang. Lalu ada lagi ekosistem
tadi Ibu bilang ekosistem yang hanya tumbuhannya satu macam saja yang tumbuh. Contohnya seperti ini, pohon cemara, semuanya pohonnya cemara. Ya, lalu ada lagi ini ekosistem gurun, yaitu yang tidak ada tumbuhan, air pun tidak. Nah, sekarang Ibu tanya, herbivora tadi apa ya? Teman tumbuhan. Betul, contohnya banyak ya. Ada kambing, kelinci, jerapah, gajah. Bunyinya ke kambing apa? Lalu, apa itu karnivor? Kemakan daging. Daging, apa saja contohnya? Lalu, apa itu omnivora? Kemakan Tumbuhan dan hewan.
sebelah sini. Baris yang rapi. Sekarang tolong dibacakan hasil pengerjaannya LKPD 2. Biotik. Hewan, ada jerapah, gajah, badak, singa, kuda air, ikan, kuda, dan gajah. Komponen abiotiknya. Tumbuhan, Oke, komponen abiotiknya. udara, matahari, air, dan tanah. Sekarang di LKPD 3 sudah dikerjakan? Tidak. LKPD 4-nya? Apa saja nama hewannya? Cicak, jenis makanan, nyamuk, golongan makanan dengan herbivora, kelinci, makanannya wadal, golongan makanannya itu herbivora, sapi, makanannya rumput, jenis golongannya herbivora, belalang, makannya daun, golongan makanannya herbivora, kucing, jenis makanannya ikan, golongan makanannya karnivora, hiu, jenis makanannya ikan dan plankton, golongan makanannya karnivora. Oke, bagaimana yang lain? Betul itu? Betul. Tepuk tangannya. Terima kasih kelompok ini. Silakan duduk. Satu lagi, kelompok mana yang bisa? Jupiter, silakan maju ke depan. Silakan berbaris yang rapi. Oke, silakan. Tolong dibacakan tugas pada LKPD 2. Biotik, ada tumbuhan, hewan, gajah, badak, kuda, serangga, singa, kuda, ikan, pisang. Bagus. Untuk komponen abiotiknya? Abiotik, matahari, udara, air, dan tanah. Lalu untuk LKPD 4-nya, coba dibuka. Sudah dikerjakan? Oke. Sebutkan nama hewannya, jenis makanannya, dan golongannya. Cicak, jenis makanan, nyamuk, golongan makanannya insektivora. Bagus. Nomor 2. Kelinci, jenis makanannya wortel, golongan makanan herbivora. Sapi, jenis makanannya rumput, golongan makanannya herbivora. Bagus. Belalang, jenis makanannya daun, golongan makanannya herbivora. Bagus. Kucing, jenis makanannya ikan, golongan makanannya karnivora. Hiu, jenis makanannya ikan, dan plankton, golongan makanannya karnivora. Oke. Bagaimana teman-teman yang lain? Sudah betulkah hasilnya? Betul sekali. Tepuk tangannya untuk kelompok Jupiter. Silakan. Oke anak-anak, kita sudah mengerjakan LKPD-nya dan tadi juga sudah mempresentasikan hasil LKPD yang sudah kalian kerjakan. Sekarang Ibu minta masing-masing ketua dari kelompoknya untuk mengumpulkan LKPD-nya. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Nah, setelah pembelajaran hari ini, Ibu dan anak-anak semua akan menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kesimpulannya, kita akan ambil dari sebuah permainan. Mau main? Oke, kita mulai ya. Ibu ada permainan teka-teki silang. Mau nomor yang mana soalnya? Oke. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem. Ekosistem. Kita coba jawabannya. Betul nggak ya?
Terus I udah. Oh. Oh, I-nya belum ya? I. Sorry. O. T. Apa lagi? Oke, betul sekali. Nomor berapa lagi? Dua apa empat? Dua. Oke. Sip. Apa bacanya? Komponen ekosistem berasal dari makhluk hidup. Biotik. Apa aja hurufnya? Oke, betul. Apa lagi? Nomor berapa? 5. Oke. Komponen dan kiri. Apa saja hurufnya? Karni. Ya. Betul. Sekarang nomor 4 apa 6? 4. Pemakan tumbuhan. Herbivora. Apa saja hurufnya? Pintar. Sekarang yang terakhir. Pemakan tumbuhan dan daging. Apa saja hurufnya? Oke, betul semua ya. Tepuk tangan. Oke, anak-anak. Jadi bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan kan? Apakah kalian merasa bahagia? Apakah kalian merasa marah? Atau kalian merasa sedih? Jadi pilih yang mana? Senang, marah, atau sedih? Kalau senang, mana senyumnya? Nah, anak-anak, besok kita akan belajar tentang daur hidup hewan dan hubungan ekosistem dengan jaring-jaring makanan. Minggu depan kita akan pelajari tentang ini. Siap? Oke anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silakan pimpin doa. Yang lain dalam keadaan siap, tangan di atas meja. Siap. Berdiri tegak. Ucapkan salam. Duduk kembali.
Kelompok Jupiter boleh pulang. Kelompok Venus boleh pulang. Kelompok Saturnus boleh pulang. Kelompok Mars boleh pulang. Kelompok Merkurius boleh pulang.